Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Salsabila, kelas 4D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data. Nah, setelah data kita dimasukkan, saya menggunakan data yang untuk membuat Power Apps kemarin, data pesanan kue. Dan ini udah saya masukkan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya yaitu membuat bar chart. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu. Terus kita klik. Setelah tampilannya seperti ini, kita taruh ke tengah dan kita besarkan agar lebih terlihat lebih besar dan jelas. Dan untuk di y-axis dan x-axisnya kita akan menggunakan kolom yang ada di pesanan kue ini. Untuk y-axisnya kita menggunakan nama produk dan kita drag dan drop. Nah, langsung muncul di sininya. Dan yang untuk x-axisnya kita menggunakan total harga ya teman-teman. Ini contoh x-axis. Nah, langsung. Dan ini kita sudah mendapatkan visual dan jumlah sales di berbagai regionnya untuk data kita. Ini ada bomboloni, donat, roti beef. Dari terbesar dari yang terkecil sampai terkecil. Ini sudah diurutkan otomatis dari terbesar sampai ke terkecil. Dan ketika kita tunjuk seperti ini akan langsung kelihatan nama produknya, total harganya. Nih, tinggal kita tunjuk aja langsung ketahuan nih. Baik, untuk sum card-nya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mengkostumsasi bar chart yang telah kita buat ini agar lebih menarik ya teman-teman. Jadi caranya di tab visualization ini ada format your visual. Kita klik, kan ada pilihan-pilihannya yang bisa kita lakukan untuk mempercantik satu visualnya. Dan ini akan berbeda-beda di setiap chartnya. Namun untuk di general ini berbeda dan di general ini ada 6 buah options. Dan 6 buah opsi ini untuk setiap chartnya sama semua teman-teman, gak ada yang berbeda. Jadi yang kita akan mulai dari opsi visual. Jadi y-axisnya kita ada di sini ada opsi untuk mengubah y-axisnya. Ada banyak pilihan di sini. Dan di false ini ada on teman-teman. Dan ketika kita klik on di values ini akan terlihat, dan jika kita off kan juga otomatis di sininya juga akan berubah. Kita off, nah di sini akan berubah, tidak ada keterangan-keterangan yang tadi. Nah, nggak ada keterangan yang ini, jadi kita off kan misalnya. Nah, dan selanjutnya dan kita butuh on kan aja agar lebih jelas ya teman-teman. Ini agak besar dikit. Dan kita bisa mengubah fontnya dari
berbagai macam ini, dan kita menggunakan Arial Black aja. Ini fontnya bisa diubah. Nah, langsung. Dan ukurannya bisa kita ubah misalnya menjadi 10, jadi akan tambah besar dia. Disesuaikan dengan yang kita mau saja, teman-teman. Untuk values-nya kita akan dan warnanya kita akan ubah menjadi warna apa ya yang bagus. Kita pilih warna black saja. Dan untuk title-nya, kalau kita menggunakan title auto, dia akan otomatis sama dengan di aksis ini. Misalnya kita ubah auto ini akan misalnya diubah, pasti otomatis nantinya juga akan berubah. Nah, tapi saya tidak akan mengubah title ini. Tetap auto. Baik, teman-teman. Jadi di bagian sini ada segini tambahan fiturnya. Dan selanjutnya di bagian title dan lainnya ini bisa kita ubah, teman-teman, sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini kan untuk data labels, nah di sini kan tidak terlihat berapa juta dan berapa miliarnya. Ketika kita off kan, dan ketika kita on kan, dia akan otomatis terlihat, teman-teman. Ada 7,0 M, 2,4 M, dan seterusnya. Dan kita data labelsnya kita on kan. Jadi untuk yang selanjutnya ada kustomisasi bar chart. Nah, di sini ada ini, teman-teman. Jadi kita lihat di visualnya, kita bisa mengubah-ubah warnanya, fontnya, dan lain-lain. Tetapi misalnya seperti colornya, kita ubah menjadi warna coklat ya, misal. Tuh, dia akan berubah jadi coklat ya. Dan untuk ininya juga, Y-aksis, X-aksisnya sama, teman-teman. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan kita, kebutuhan teman-teman semua. Harusnya di-on-kan, title-nya juga di-on-kan agar kelihatan ininya, agar kelihatan angka-angkanya. Dan untuk yang selanjutnya, selanjutnya kita akan membuat line chart. Jadi dashboard ini kita pindahkan dulu dan kita kecilkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan line chart. Dan ini kita lihat kumpulan dari line chartnya, dan di baris kedua ini merupakan variasi dari line chart itu sendiri.
Yang kita akan gunakan adalah line chart yang paling dasar yang ada di sebelah kiri paling awal. Yang kedua ini kita klik terlebih dahulu dan akan Nah, selanjutnya kita ulang teman-teman, maaf salah tadi. Kita klik line chart dan dia akan ada menjadi kayak gini. Dan kita akan buat terlebih dahulu untuk x-aksisnya, yaitu kita menggunakan status pesanan yang di x-aksisnya kita menggunakan status pesanan, dan untuk y-aksisnya kita menggunakan ID pelanggan. Ya, menggunakan harga ya teman-teman, harga. Menggunakan harga. Ya. Jadi selanjutnya setelah kita sama aja seperti tadi teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan ditambah ke X dan akan terlihat ini. Dari tahun ke tahunnya akan kelihatan berapanya. Dan kita ini agak besarkan terlebih dahulu teman-teman. Dan ini udah otomatis terurutan teman-teman dari yang terkecil hingga terbesar. Dan untuk kita akan pisahkan berdasarkan region dan caranya untuk dan nama produknya kita masukkan ke legend. Nah, ini akan terpisah-pisah teman-teman. Ada akan biru, ada warna biru banana, bolan biru tua, oranye bomboloni, dan lainnya teman-teman. Dan untuk memudahkan kita untuk mengcustomnya, kita untuk mempercantik visual ini, kita bisa mengcopy paste dari style yang bar chart ke line chart. Jadi di copy paste aja. Jadi caranya klik terlebih dahulu yang stylenya, lalu kita di home ada format painter, kita klik, maka mouse kita akan berubah menjadi kuas, dan selanjutnya kita arahkan ke visual ke yang ingin dipaste dan kita klik nah maka akan langsung agak mirip dan mempunyai label masing-masing teman-teman. Jadi tadi kan nggak ada labelnya dan sekarang ada. Dan untuk mempercantik lagi, mungkin kita ganti misalnya some of us-nya kita ganti menjadi jumlah sales nah jadi begitu teman-teman untuk di line chartnya ini seperti ini. Baik, selanjutnya setelah kita membuat line chart dan bar chart tadi, yang selanjutnya kita akan membuat pie chart. Jadi untuk pie chart sendiri
Sebelumnya ini kita taruh sebelah sini dulu dan kita kecilkan terlebih dahulu untuk line chartnya. Nah, untuk parkshade ini ada di bagian sini, teman-teman. Yang kita akan gunakan adalah pie chart yang ini. Ulang teman-teman, salah. Kita pencet dulu, keluarkan dari sini. Dan pie chart kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kurang lebih mungkin seperti ini ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menggunakan shipping mode yang seperti jumlah porsi, teman-teman. Kita jumlah porsi ini kita taruh di legend. Dan untuk values-nya nama produk tetap. Nah, dan ini terlihat yang biru tua ini ada middle dan biru muda ada, dan selanjutnya ada banyak di sini keterangannya, teman-teman. Dan yang selanjutnya dan kita copy lagi tadi seperti yang tadi, kita format printer dan kita klik di sini. Nah, dan akan terlihat berapa persen dan berapa juta dan berapa presentasinya akan terlihat, jumlah porsinya juga akan terlihat, teman-teman. Dan untuk tampilannya kita bisa ubah seperti yang tadi, teman-teman. Sama aja seperti tadi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang penting ininya sudah bisa untuk yang pie chartnya ini, dan untuk tampilan warna, ukuran dan lain-lainnya bisa kita ubah sesuai kebutuhan masing-masing. Dan yang selanjutnya kita akan membuat si slicer. Jadi kita klik dulu yang kita cari dulu, teman-teman, slicer yang mana ya, bentar teman-teman. Oh ya, ini slicer. Kita klik dan akan muncul ini slicer baru, dan langsung muncul slicer baru, dan kita masukkan ke nama produk, ke field. Nah, langsung masuk. Dan ketika kita klik masing-masing akan masuk ya, teman-teman. Nah, sama seperti yang tadi. Dan untuk ini, teman-teman, selanjutnya sama, settingannya sesuai dengan kebutuhan kita aja. Jadi yang penting kita tahu cara membuat si slicer ini. Untuk settingan warna, ukuran, dan lain-lainnya bisa kita setting setelah sesuai kebutuhan kita. Dan selanjutnya kita akan membuat stacked column chart, dan stacked column chart ini bisa kita gunakan untuk melihat proporsi dari waktu ke waktu. Jadi di line chart ini kita cuma bisa melihat nilai dari waktu ke waktu. Jadi setikat ini fungsinya untuk melihat proporsinya, teman-teman. Jadi caranya yaitu
Jadi stiker current chat kita klik. Nah, langsung di sini kita kecilkan saja agar lebih muat. Jadi nama produk kita tarik ke sini dan 5% ke sini. Nah, untuk stiker kolom chat kita sudah jadi, dan jika ingin mengubah warna, tampilan, dan lainnya bisa disesuaikan. Ini akan terlihat jelas teman-teman dari yang pertama, dari yang paling banyak bomboloni, dan yang paling kecil, yang paling benar-benar kecil yaitu rambutan keju. Dan yang selanjutnya kita akan membuat slicer. Jadi yang pertama kita buat dulu, kita klik asal aja dan kita klik ini, dan setelahnya itu sama dengan yang tadi, kita taruh ke sini. Nah, dia akan kelihatan teman-teman. Dan kita kecilkan saja agar muat. Kita taruh sini aja teman-teman. Dan jumlah ini juga ini nih menunjukkan dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Dan selanjutnya kita akan membuat, setelah ini terjadi, kita akan membuat fitur yang selanjutnya, yaitu selanjutnya kita akan membuat satu lagi Raging Slicer ini. Kita klik sembarang dulu di sini dan kita klik Raging Slicer. Nah, akan muncul seperti ini. Kita taruh di sini aja. Kemudian kita masukkan ini ke dalam field. Nah, kan kalau kita klik akan memilih masing-masing teman-teman nih. Dan untuk lebih enak dipandang, jadi kita akan edit sedikit slicer settingsnya. Slicer settings, jadi kita ubah menjadi tile aja. Drop down aja, jadi tampilannya seperti ini. Di bawah option kita ada selection. Jadi single selectionnya kita onin saja teman-teman. Nah, dan di sini ada multi select quick. Kalau misalnya kita misalnya kita akan memilih donat dan akan terganti teman-teman di multi select ini. Nih. Dan yang terakhir kita akan mempercantik si dashboard ini
Setelah ini semua dibuat ya teman-teman, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, jadi setelah itu kita akan membelikan judul dan logo. Jadi di ada home ini, untuk membuat judul akan ada text box. Kita klik dan kita bisa memasukkan teks sesuka kita. Mungkin kita namakan dashboard ini sebagai dashboard latihan misalnya teman-teman. Dashboard latihan, dan kita blok dulu semuanya, dan untuk kita ubah-ubah sedikit. Ini kita ubah menjadi Arial black, fontnya kita menjadi 20 biar, dan kita buat agar lebih kelihatan ya. Ini 10x5 aja teman. Ini lalu saya kecilkan ininya. Ini jadi setelah jadi dashboard latihan ini, jadi biar nggak tumpang tindih, jadi backgroundnya itu kita off kan saja, tuh off. Dan selanjutnya dan untuk membuat logonya kita kalau ingin membuat logo kita insert di sini teman-teman, dan di filenya. Tetapi saya untuk saat ini saya belum mau membuat dashboard ini logonya, jadi cukup segini aja. Dan selesai teman-teman untuk latihan kali ini. Ini saya ubah menjadi Calibri aja, Calibri latihan. Nah, di sini teman-teman. Jadi ada judulnya dashboard latihan, dan jika ingin menampilkan logo, tinggal ditambah di insert, bagian insert ini aja. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan untuk kita sama-sama belajar, jadi masih belum terlalu lancar, tetapi kita akan mencoba lagi setelah ini biar agar lebih lancar. Baik teman-teman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.